Ya, oke. Ada yang ingin mengungkapkan dulu? Bisa dalam bentuk puisi, kalau saya sambung. Malam pecah oleh erang-erang, oleh jeritan-jeritan tertahan karena kesakitan dan penderitaan. Suara-suara yang menyayat hati berseru minta tolong. Ketika matahari terbit, tubuh manusia dan kuda bergelimpangan memenuhi medan pertempuran. Prajurit-prajurit Malang yang terluka itu tampak sepucuk mayat dan kehabisan tenaga. Hanya menganga dan mulai menunjukkan tanda-tanda infeksi. Nyaris gila menahan rasa sakit. Mereka memohon-mohon untuk segera diakhiri penderitaannya. Apa makna sebenarnya dikaitkan dengan tema perspektif kemanusiaan? Silakan. Kandungannya, kaitannya dengan perspektif kemanusiaan. Ya. Silakan. Dari puisi yang tadi tentunya kalau kita melihat dari perspektif kemanusiaan itu sangat jauh ya dari kata manusiawi, karena memang perang seperti itu, apalagi perang di saat zaman-zaman 1809 atau tahun 1800-an, memang alat-alat kesehatan itu masih sangat minim dan belum ada yang namanya peraturan-peraturan. Dari puisi tadi kita sudah mengerti bahwa perang itu hanya memiliki satu imbas saja, yaitu hilangnya rasa kemanusiaan. Maka dari itu perang sebenarnya memang membawa kedamaian, tapi membawa juga suatu keburukan di dalamnya, atau sangat berkaitan dengan yang namanya kemanusiaan. Dari puisi itu tadi kita mulai mengerti bahwa memang di suatu perang atau di suatu konflik kita memerlukan suatu peraturan kemanusiaan untuk membatasi hal-hal yang tidak manusiawi seperti itu. Tadi temannya sudah mengungkapkan, satu temannya mengungkapkan apa sebenarnya kandungan dari puisi yang diungkapkan oleh temannya sebelumnya, dihubungkan dengan perspektif kemanusiaan. Masih adakah yang lain? Harus terjadi peperangan, kita tidak boleh melupakan norma-norma kemanusiaan. Karena peperangan itu menimbulkan pertumpahan darah, penderitaan yang berkepanjangan. Banyak korban yang luka-luka, bahkan meninggalkan keluarga mereka. Kemampuan untuk berperang boleh saja meningkat, tetapi kita harus meningkatkan juga kemampuan untuk mengobati luka apabila ada yang terluka. Yang diungkapkan oleh Vera Periska, kemudian Muhammad Taufik, kaitannya dengan yang diungkapkan oleh puisi yang diungkapkan oleh Astinda, itu sudah ada hubungannya terkait dengan perspektif kemanusiaan. Masih ada yang lain? Masih ada? Masih ada yang mau mengungkapkan tentang hubungan puisi yang diungkapkan oleh Astinda dengan perspektif kemanusiaan? Ya, oke. Jadi yang diungkapkan oleh dua temannya tadi itu sudah benar bahwa sebenarnya pertempuran itu, kalaupun harus terjadi pertempuran, pertempuran itu harus mematuhi aturan yang ada. Aturan pertempuran itu ada yang pada intinya harus memperhatikan perspektif kemanusiaan. Harus mematuhi aturan-aturan yang ada, diantaranya tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak terlibat di dalamnya. Kemudian sarana dan prasarana yang mesti tersedia untuk masyarakat umum itu tidak boleh. Ya, jadi yang jelas harus memperhatikan perspektif kemanusiaan. Oke, cukup. Masih adakah? Kalau tidak ada lagi, kita beralih ke season 2.
kedua, ya sekali lagi saya sampaikan bahwa kita melihat satu peristiwa, kemudian bagaimana menghubungkannya dengan perspektif kemanusiaan. Ada yang ingin memberikan gambaran atau bercerita terkait dengan season 2? Ya, silakan. Pada tahun 1954 dibuat peraturan perundangan pemisahan ras atau segregasi di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat, melarang siswa kulit hitam bersekolah di sekolah yang sama dengan siswa kulit putih. Ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat melarang segregasi di seluruh negeri, Gubernur negara bagian Arkansas berkira untuk menentang larangan itu. Dia berkata, darah akan tumpah di jalanan kalau siswa negro mencoba masuk ke SMA sentral atau sentral school. Dewan Sekolah Kota Little berkata sebaliknya. Dari awal tahun ajaran 1957, sekolah kulit putih SMA Sentral sendiri menerima 9 siswa kulit hitam. Elizabeth Ekor adalah... Baiklah, setelah membaca dan mendengar apa yang telah digambarkan oleh teman kita tadi, sebelum tahun 1954 di daerah Amerika Serikat masih terjadi segregasi sosial antara siswa yang berkulit putih dengan siswa yang berkulit hitam di sebuah sekolah SMA. Dan hal itu pun sudah dilakukan sidang bahwa segregasi sosial seharusnya tidak dilakukan, dan hal itu pun sudah melanggar norma-norma kemanusiaan dan perspektif kemanusiaan yang ada. Yang diungkapkan oleh Pak Lutfi terhadap apa yang telah diceritakan oleh Ibnu Fajar, sendirian di bangku, menurut Pak Lutfi itu dari sisi perspektif kemanusiaan itu sudah ada ketimpangan ya. Masih ada gambaran yang lain? Ya, oke, silakan Nasila. Baiklah, setelah mendengar dan membaca gambaran tentang sendirian di bangku, kita dapat mengaitkan tentang sendirian di bangku ini dengan perspektif kemanusiaan. Nah, jika dilihat dari penggambaran tadi, hal tersebut dengan perspektif kemanusiaan sangat bertentangan, karena dalam kemanusiaan kita tidak boleh membeda-bedakan atau melihat latar belakang seseorang. Seperti dalam penggambaran tadi, semua ada yang membeda-bedakan antara warna kulit. Seharusnya dalam kemanusiaan itu tidak ada yang namanya pembeda-bedaan. Mendengar dan membaca gambaran sendirian di bangku, saya dapat mengaitkan dengan norma-norma kemanusiaan yang ada. Menurut saya, kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit kita dengan yang lain. Begitu. Karena kita semua itu berhak mendapatkan pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Kita itu juga manusia yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi kita itu tidak boleh melarang-larang orang untuk mendapatkan pendidikan yang berlaku. Oke, terima kasih. Semua saya kira apa yang diungkapkan oleh peserta atau kalian semua, saya kira itu adalah merupakan pandangan kita terkait dengan bagaimana satu peristiwa dihubungkan dengan perspektif kemanusiaan. Karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini terkait dengan tema kita, perspektif kemanusiaan, dihubungkan dengan beberapa kejadian tadi, baik itu kejadian terkait dengan sebuah pertempuran atau sesuai dengan pertempuran ataupun sendirian di bangku. Yang jelas kita memahami bahwa kalaupun kita melakukan sebuah tindakan, hendaknya itu harus memperhatikan
perspektif kemanusiaan. Sekira demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intar Arma Caritas.